Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tutorial cara ngisi konten web pakai otomatis ya. Jadi AGC Auto Translate. Oke, yang pertama-tama ini anggaplah WordPress-nya itu kosong semua gitu, artinya belum keinstal apa-apa. Nah, selanjutnya kita ke setting biasa di sini, permalingnya. Jangan lupa permaling itu penting ya. Nah, kita lihat di sini permalingnya pakai ini aja nih, pakai post name gitu atau sampel post lah, sama aja kayak gitu. Terus yang kedua, kita bikin kategori. Jadi kita tentuin dulu kategorinya mau apa nih gitu. Mau berita, mau kayak gini nih, Bollywood, Hollywood. Pokoknya kita tentuin dulu kategorinya gitu. Yang kedua itu, yang tadi pertama permaling, yang kedua bikin kategorinya dulu. Nah, terus pluginnya yang kita harus install tuh apa aja. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, kalau saya itu sendiri pakai all-in-one SEO ya. Mau pakai AMP juga nggak apa-apa. Yang terpenting adalah satu, all-in-one SEO, dua, contact form 7, terus sitekit by Google juga di pilihan. Nah, ini juga sama, upload larger plugin. Ini gunanya buat mempermudah kalau kita upload plugin. Terus juga ini WordPress automatic plugin sama WP AMP scheduler. Nah, permasalahannya kalau misalnya AMP scheduler ini diinstal, ada hosting yang nggak mendukung, kayak hosting apa ya, hosting Namecheap yang saya punya itu, dia walaupun udah diinstal WP ini scheduler, dia nggak akan muncul di sini bagiannya WP AMT scheduler. Nah, di sini gitu. Oke. Nah, sekarang kita cara bikin kontennya. Kita lihat di sini ya, ke bagian WP Automatic. Pastikan WP Automaticnya udah diinstal. Terus klik ini, New Campaign. Oke. Klik New Campaign. Kita lihat. Nah, di New Campaign ini kita kasih aja namanya. Oh iya, sebelum itu kita harus fokus buat nyari feed ya, feed dari sebuah website, lalu kita copy paste linknya itu buat dijadikan AGC gitu. Oke, contoh, ini saya kasih contoh gini. Di sini saya cari weight loss RSS feed. Nah, weight loss ini kata kuncinya, keywordnya. RSS feed ini untuk nyari link gitu. Nah, udah gitu pilih yang bagian ini. Pilihnya yang bagian atas, yang blog.feedspot.com. Oke, dari sini kita klik aja, terus muncul kayak gini. Nah, top 17 weight loss RSS feed. Nah, di sini kita lihat. Ini banyak ya. Nah, pertama kita cek dulu nih di bagian ininya, di bagian webnya dulu. Nah, contohnya seperti ini. Nih, Fitness Sista. Nah, kita close aja dulu nih. Terus, nah kita cek dulu apakah kontennya bagus, recommended atau enggak gitu. Tapi ini kayaknya bagus semua sih. Ini ada fitness, dia ada sponsor gitu. Terus kalau misalnya emang bagus, baru kita klik yang ini, fitnesssista.com/feed. Pokoknya domain.com/feed atau RSS tulisannya ada. Nah, kayak gini juga, carrotscake.blog/blog kayak gitu. Kita lihat di sini karena lama. Nah, ini. Nah, kayak gini. Ini mungkin bagus ya. Cuma nanti kita bisa generate juga, bisa ambil. Yang terpenting adalah jangan lupa ngeditnya gitu, edit artikelnya. Nah, kalau udah, kita lihat di sini di feednya. Nah, ini ada feednya nih, kayak gini. Ini linknya. Nah, /feed gitu. Kita copy paste aja linknya yang ini. Lalu kita pindahkan ke sini. Ini kasih nama, misalnya weight loss RSS kayak gini. Terus campaign type-nya pilih yang feeds. Nah, FEDS. Nah, maksimum number postnya kita buat dulu aja 50 biar nggak kebanyakan, atau biar nggak repot kita ngeditnya. Kita buat 50. Terus CTRL-V kita copy paste di sini. Nah, kita scroll ke bawah. Skip post with no content. Klik skip post without image. Ya, diklik aja. Value-nya. Nah, baru di sini
di bagian post template-nya kita lihat. Ini saya gedein dulu. Nah, ini hapus bagian ininya, sisain yang match content aja nih. Yang ini kita sisain nih. Yang match content. Nah, yang dari ini juga hapus kayak gini. Seperti ini contohnya ya. Nah, post type-nya post, new post statusnya publish. Nah, di sini set title of the image kita klik. Nanti ikutin aja arahan saya. Ini nggak usah. Nah, dari sini kita kategori dan tag-nya kita pilih misalnya kayak ini yang di uncategories. Nah, terus set title word as tag. Jadi judulnya itu judul artikel dijadikan tag kayak gitu, nggak apa-apa. Lalu kita, nah yang paling penting itu di sini. Karena ini kontennya bahasa Inggris, mana ya? Yang ini kontennya bahasa Inggris. Kita mau ubah ke bahasa Indonesia misalnya. Di sini kita tulis aja English, kita pilih English. Pilih yang mana? English. From English to Indonesia. Kita pilih Indonesia. Atau misalnya kita mau buat Italian juga dulu nggak apa-apa. Terus kita buat lagi Indonesia. Jadi 2 kali translate kayak gitu. Itu bebas ya. Nah, ya, kalau saya sih biasanya gini aja. From English to Indonesian kayak gini contohnya. Translate title also, diklik. If translation got failed, kalau yang bagian kedua ini, kalau misalnya translate-nya gagal, dia statusnya pending. Klik aja di sini, gitu. Nggak apa-apa kita klik supaya antisipasi, kayak gitu. Ini yang kalau mau rewrite juga bisa sebenarnya. Spin posted content using the spinner, gitu. Tapi jangan deh. Nah, udah cukup seperti ini, ya. Terus kita cek dulu. Ini jangan. Nah, langsung ke sini. Update frekuensinya 60, update unitnya menit. Jadi setiap 60 menit sekali atau 1 jam sekali dia akan update konten. Nah, kita save dulu aja. Kita publish. Sambil ditunggu. Nah, setelah seperti ini, kita langsung run campaign. Kita tunggu dia ini dulu sampai beres. Oke, klik run campaign. Kayak gitu. Nah, kita tunggu aja dulu. Nah, ini bisa. Artinya kalau misalnya kayak gini dia bisa. Udah nge-generate artikelnya. Nah, ini kan ada nih, apakah stress credits membuat Anda bertambah gemuk? Kita klik kanan, buka link di tab baru. Kita cek. Nah, oke, burnout sedang. Nah, ini kayak gini. Ini artinya udah mendingan nih. Ini udah bagus nih. Ya. Kayak gitu. Nah, terus jangan lupa di bagian sininya klik automaticnya. Di bagian setting kita klik. Di bagian setting kita klik. Jangan lupa pasang cron job. Gunanya cron job itu buat memperlancar si toolsnya ini, si pluginnya ini, karena kita memerlukan banyak resource gitu, banyak data. Nah, kita ke bawah. Sorry. Di sini. Cara setting cron jobnya itu bebas, nanti bisa cari di YouTube ya. Jadi sebelum kita pakai WP otomatiknya, kita setting dulu cron jobnya. Mau pilih yang ini silakan atau yang ini silakan, yang bawah atau yang ketiga. Tapi kalau saya pakai yang ini, kayak gitu. Coba kita lihat di sini start now. Nah, berarti ini bagus nih. Ini udah jalan prosesnya. Seperti itu. Oke. Ini nggak ada lagi. Nah, ini kalau misalnya kita mau main Amazon, Clickbank atau izin artikel yang lain-lainnya bisa juga gitu. Palingan itu aja. Nah, kalau misalnya mau di rewrite lagi dari Inggris ke Itali bisa, Inggris ke Jerman bisa. Tergantung gimana blognya ya. Yang terpenting itu, satu, ini juga nih, weight loss RSS feed. Kalau misalnya kita ganti gimana mas? Misalnya, teknologi news RSS feed. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini banyak. Cuman hati-hati kalau misalnya kita mau ngambil feed kayak gini, pastikan semua artikel yang tergenerate itu harus kita edit supaya nggak ada link keluarnya, eksternal link kayak gitu istilahnya.
Oke, mungkin cukup sekian, nanti bisa ditanyakan lagi kalau belum paham. Terima kasih. Wassalamualaikum.